Hi, welcome back to Table of Content. Masih bersama saya dengan Pastor Samuel Muji, dan kita di dalam series yang sama, yaitu Self Dilemma. Dan kali ini kita akan membahas tentang jebakan-jebakan pria. Bagi Anda yang diberkati dengan konten ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya untuk menerima update yang terbaru. Bicara tentang jebakan seorang pria, tentunya kita selalu ingat dengan 3 kata tata, harta, dan wanita. Ini bisa menyerang siapapun, termasuk orang-orang yang dia mungkin kelihatan rohani, bahkan tidak luput dengan yang namanya jebakan dari seorang pria. Atau mungkin orang berkata, oh iya, jebakan pria itu mungkin bagi yang single saja. Enggak juga. Mungkin bagi orang-orang yang sudah menikah juga punya tantangan tersendiri di sana. Dan kali ini kita akan membahas apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi penyebab untuk orang itu bisa mengalami jebakan-jebakan itu, dan kita akan menemukan solusi yang ada juga. Pria seringkali diuji ketika kalau dia mungkin orang yang kurang berhasil, dia akan ujiannya di dalam harta dan tata. Tidak salah untuk menjadi maju, tidak salah untuk menjadi orang-orang yang hebat. Tapi kalau kita nggak hati-hati di sana, itu juga menjadi jebakan bagi kita. Contohnya adalah orang-orang yang mungkin kita seringkali mendengar kata menghalalkan segala cara. Karena dia ingin berhasil, dia ingin merebut sebuah posisi di tempat pekerjaan, dia menghalalkan segala cara. Itu yang menjadi jebakan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, justru ketika kita melakukannya, kita nggak punya integritas di sana. Justru membuat kita tidak menjadi maju, tapi membuat kita menjadi terpuruk. Atau orang-orang yang mungkin jebakannya adalah ketika dia berhasil. Apa ujiannya untuk orang-orang yang berhasil? Ujiannya adalah kesetiaan. Seringkali orang yang berhasil, ada sebuah istilah berkata begini, wanita dicobai ketika prianya nggak berhasil. Tapi seringkali pria dicobai ketika dia berhasil. Karena dia nggak punya kapasitas untuk menjadi sukses, kapasitas untuk menjadi orang yang kaya. Sehingga apa yang dilakukan? Dia mulai menambah sesuatu hal yang seharusnya nggak berkenan. Contohnya, dia sudah punya pasangan, dia mulai lihat pasangan yang lain. Bicara tentang jebakan pria, ada berbagai macam yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah orang-orang yang mungkin belum berhasil. Karena pria jebakannya adalah di harta dan tahta. Dia ingin berhasil, dia punya ambisi untuk maju. Menjadi majunya nggak salah. Tapi kalau dia menjadi maju dengan menggalakkan segala macam cara, itulah yang menjadi jebakan bagi seorang pria. Karena tanpa dia sadari, ketika dia menggalakkan segala macam cara, maka yang menjadi pertanyaannya adalah integritasnya yang dipertanyakan. Bukan nama baik yang dihasilkan, tapi justru nama yang buruk yang dihasilkan. Atau juga orang-orang yang jebakannya adalah ketika dia berhasil. Ketika dia berhasil, wajar bagi seorang pria untuk mungkin menambah koleksi pribadinya. Kalau dia punya rumah, dia mau punya rumah lebih besar, nggak ada masalah. Atau dia punya rumah ditambah lagi, juga nggak apa-apa. Punya mobil, mobilnya lebih bagus, tambah 1 mobil lagi, juga nggak ada masalah. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah dia bisa tetap setia dengan pasangannya ketika dia sukses, ketika dia berhasil? Ada sebuah kata-kata berkata begini, kapan wanita dicobai? Wanita dicobai ketika prianya nggak berhasil. Kapan pria dicobai? Pria dicobai ketika dia berhasil. Ini juga menjadi jebakan bagi para pria kalau dia nggak punya kapasitas ketika dia menjadi sukses. Ada orang juga berkata, jebakan pria itu mungkin kepada orang-orang yang masih single saja. Siapa bilang? Baik orang single maupun orang yang sudah menikah, kalau dia nggak hati-hati, karena pria itu lemah di mata. Kalau dia nggak hati-hati dengan matanya, apa yang dia lihat, apa yang dia pandang, itu juga akan menjadi jebakan bagi pria. Sehingga pria juga bisa jatuh dalam dosa yang seharusnya dia tidak perlu lakukan. Jebakan berikutnya adalah tentang emosinya. Seringkali pria cepat sekali untuk berespon atas setiap kondisi yang ada. Saya pribadi juga pernah mengalami di area yang sama seperti ini. Sampai suatu kali saya mendapat sebuah surat cinta dari anak saya. Dia katakan, happy birthday papa. Terus dia katakan dalam bahasa Inggris, dia berkata, jangan
marah terlalu cepat, seperti itu. Dan kata-kata itu membuat saya terjamah sekali. Karena seringkali itulah menjadi kelemahan bagi seorang pria. Cepat sekali untuk marah. Ingat, ada satu kata-kata bagus. Lambatlah untuk berbicara, tapi cepatlah untuk berpikir. Seringkali kemarahan itu menjadi sebuah kebodohan dari apa yang kita kerjakan. Dan tentunya kita akan menyesali di kemudian hari. Oleh sebab itu, kita perlu mengenali apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan dari pria ini dan bagaimana cara mengatasinya. Ada 3 cara bagaimana kita bisa mengatasi jebakan-jebakan. Yang pertama adalah takutlah akan Tuhan. Kita harus tahu bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ada bersama kita, maka itu yang menjaga kita. Seringkali ujian cobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu bukan karena ada orang. Seringkali kita melakukan karena nggak ada orang di sana. Justru kita melakukan. Dan kalau kita tahu bahwa ada Tuhan di kehidupan kita, maka kita akan lebih menjagai apa yang kita kerjakan, saudara. Yang kedua adalah mengenali kelemahan-kelemahan kita. Saya pernah mendengar sebuah cerita, ada seorang yang dia jatuh dalam dosa ketika dia melihat seorang wanita yang dengan rambut panjangnya, itu dia mulai, seorang wanita itu mulai kibaskan rambutnya. Itu membuat dia lemah, dia membuat jatuh. Kalau kita tahu kita lemah di sana, jangan cobai di situ. Ada orang yang jatuh di dalam dosa pornografi. Sebuah pertanyaan, padahal sudah didoakan kenapa dia tetap jatuh di sana. Pertanyaannya adalah gini, apakah kamu tetap punya akses untuk menuju ke sana? Ternyata ada aksesnya. Anda harus kenali kelemahan Anda ini apa. Kalau Anda tahu kelemahan Anda di sana, ingat tidak ada orang kuat di muka bumi ini. Ya, tapi kalau kita tahu kelemahan kita, maka kita akan mencegah bahkan untuk jangankan untuk melakukan, memikirkan pun saja kita sudah tahu kita lemah di area itu. Jangan mendekat di sana. Seperti Yusuf ketika dia dicobai oleh istrinya Potifar, dia nggak diam, dia nggak bertahan, dia menghindari, bahkan dia lari dikatakan untuk menghindari apa yang menjadi pencobaan dalam kehidupannya. Karena dia tahu kenapa dia lari, karena dia tahu bahwa dia juga bisa lemah di sana. Yang ketiga adalah punya komunitas yang menguatkan kita. Ya, ada satu kata-kata bagus, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalau kita punya komunitas yang bisa mendukung kita, menolong kita, maka itu juga akan menolong kita ketika di dalam jebakan-jebakan yang ada. Pria itu adalah orang yang sulit untuk berkomunikasi, apalagi bercerita tentang kelemahannya. Makanya saya sarankan buat Anda semua, kalau Anda di dalam setiap keterikatan, setiap keinginan yang mungkin mendukakan Tuhan, Anda perlu punya komunitas orang-orang yang bisa dipercayai di sana. Anda bisa bercerita, bisa saling menguatkan di sana. Dan tentunya saya percaya, ketika Anda punya kemauan untuk terbebas dari setiap keterikatan yang ada di dalam kelemahan, maka saya percaya Anda pasti akan bisa menang di dalam setiap jebakan dan godaan yang ada. Teruslah maju dan teruslah menjadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.